Hai guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mata Nike Indigo Slebel. Dan malam ini kita kedatangan bintang tamu. Salah. Sorry. Oh ya, malam ini Oh ya, malam ini kita nggak kedatangan tim sih. Malam ini salah satu tim dari Mata Nike Indigo dan itu dia Kakak Nenden. Hai guys. Karena dia biasanya di belakang layar dan sekarang dia di depan layar. Dan Kakak Nenden ini mau menceritakan pengalaman mistisnya selama Hidup. iya, hidup ya? Iya, hidup. Enggak, maksudnya selama ya perjalanan hidupnya dia. Jadi Kakak Nenden mau menceritakan apa nih? Kakak Nenden sapa dong, kan Kakak Nenden biasanya di belakang layar nih, sekarang di depan layar nih. Hai guys. Balik lagi bersama saya. Salah. Oh, salah. Kayak gue denger katanya lu punya cerita horor yang mau lu sampein ke para nikers di rumah nih. Taruh. Buat kalian nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Lanjut. Dari 2012 itu gue baru lulus SD. Nah di situ kan ibarat gue kan langsung pindah ke Bandung kan. Iya, dari sini ke Bandung kan. ke Bandung. Nah ceritanya itu waktu 2012 itu apa 2013 gue lupa lah, pokoknya sekitar tahun segitulah. Nah gue itu seperti kayak orang bingung gitu ya, kayak nggak ada arah tujuan hidup loh. Nah itu kenapa, gue juga nggak tahu kenapa ya itu. Terus udah gitu di situ tuh gue gimana ya, gue juga ngejelasinnya ya. Jadi kayak gue tuh ngelakuin apa aja tuh kayak salah gitu. Maksudnya tuh lu tuh jadi linglung atau gimana gini nih? Maksudnya jadi kayak orang hampa atau gimana gitu? Kayak hampa, kayak kehilangan jati diri gitu aja. Oh jadi lu tuh maksudnya mungkin kebanyakan bengong atau diem gitu? Oh enggak juga sih, kalau dibilang bengong atau diem, gue kayak lebih kayak ke pokoknya gue tuh kayak hampa aja, kayak nggak ada jati diri, nggak ada tujuan hidup lah ibaratnya. Oke. Terus di situ tuh gue tuh ibaratnya kalau gue sholat ya, misalnya kayak gue sholat itu gue nggak cukup untuk satu kali doang, itu gue sampai berapa kali, sampai mungkin kalau misal asar ya, gue itu bisa sampai 20 rakaat loh, diulang lagi sholatnya. Iya, itu maksudnya di jam sama. Oh. Jadi gue tuh kayak ngerasa gue barusan habis sholat nih, udah selesai nih ya, kok kayaknya sholat gue nggak benar gitu. Terus gue ulang lagi, nah terus gue sampai selesai tuh. Terus udah gitu gue ngerasa kok kayaknya masih kurang benar ya, ulang lagi sampai akhirnya gue sampai kayak orang gimana ya, kayak orang salah gitu, kayak punya orang nggak benar gitu suatu. Gue sampai kayak sampai oh kok kayak gini banget sih, gue sampai kayak nangis gitu tuh. Gue juga bingung kenapa itu diri gue kayak begitu. Nah terus singkat cerita itu kan waktu itu kan udah lama tuh ya, udah berbulan-bulan sampai akhirnya gue tuh makin kayak gitu. Setiap malam tuh gue sering nangis, pokoknya sering denger hal-hal yang aneh deh pokoknya setiap malam tuh. Sampai akhirnya apa tuh berjalan setengah tahun deh kalau nggak salah, kurang lebih. Itu cukup lama ya, maksudnya jadi lu setengah tahun itu lu kayak orang bener-bener kehilangan jati diri lu gitu. Nah terus setelah setengah tahun akhirnya nenek nyaranin, katanya coba kamu ke ustadz katanya gitu kan, coba berobat katanya gitu kan. Nah akhirnya awalnya gue nggak mau tuh. Nah setelah nenek ngomong kayak gitu, setiap gue ke kamar mandi tuh gue sering lihat di air kamar mandi kan ada bak gitu ya, di bak mandinya itu kan kalau di kampung gitu kan kayak kadang di ember atau apa gitu. Kadang gue tuh kalau misal mau ngambil wudhu tuh gue selalu ngeliat ada sosok nenek-nenek serem gitu loh. Oh jadi itu di bayangan air itu pantulan. Oh iya. Dia tuh sampai kayak senyum begini gitu, tapi giginya di sini tuh pada hitam. Bayangin coba, ini hitam. Maksudnya gue masih umur 12 tahun ya takut lah ibarat ngeliat kayak gitu lah ibaratnya. Iya. Terus udah gitu di situ kadang
ganti-ganti. Jadi gue tuh lebih suka di kamar mandi daripada di dunia nyata. Itu kayaknya di kamar mandi tuh gue tuh kayak ada temen buat ngobrol. Lah kan tadi lo lihat di kamar mandi itu di air itu ada nenek. Iya, tapi gue kalau gue udah masuk kamar mandi itu gue rasanya kayak ada temen gitu loh. Jadi tapi gue kalau ngeliat gue nggak berani ngeliat air, karena kalau gue liat air tuh kadang gue liat nenek-nenek, kadang gue liat kayak ada harimau yang gede, ada harimau, kadang ada kakek-kakek, kadang gue situ. Tapi yang sering ditunjukin tuh nenek-nenek sama harimau itu. Nah di situ tuh gue tuh pokoknya gue kalau mandi atau gue kamar mandi itu gue selalu harus ditemenin. Kalau gue nggak ditemenin ya gue pasti lama di kamar mandinya, dan gue kadang suka takut sendiri gitu, maksudnya maju mundur gitu mas kamar mandi tuh. Oh jadi setelah masuk itu lu ngerasa nyaman di kamar mandi itu, tapi untuk kalau pas lu sebelum masuk itu lu memang agak takut gitu, tapi kalau udah masuk mah lu nggak takut gitu. Tapi kalau gue lihat air juga gue takut gitu. Misal kayak gue mau wudhu gitu, gue lihat air begini gitu, gue selalu ngeliat ada nenek-nenek. Kayak gue mau mandi tuh gue takut ngeliat air tuh. Tapi kalau gue di dalam kamar mandi gue nyaman. Gimana ya, gue juga bingung jelasinnya. Jadi kayak dibikin apa ya, apa sih namanya, kayak ada daya tarik sendiri untuk biar masuk kamar mandi, tapi lu pun pas masuk kamar mandi nyaman, tapi pas sebelum masuk kamar mandi lu punya ngerasa takut gitu. Terus udah gitu, udah tuh setelah itu masih belum ke Ustadz juga. Gue tuh sering di depan rumah kan ada gunung ya, jadi gue tuh sering lihat di depan rumah tuh ada gunung, sering lihat. Kalau kata orang zaman dulu tuh ada apa sih, kalau ada panas di gunung itu ada panas lingkaran itu doang. Maksudnya? Kalau kata orang Sunda mah panon poe katanya. Nah di situ tuh katanya itu tuh perkumpulan harimau lagi berjemur. Jadi misalnya nih kita siang bolong, kita sore hari atau siang bolong tuh cuman di gunung itu tuh cuma satu titik itu doang yang ada bulatan itu tuh. Oh yang jadi mataharinya tuh cuma nyorot ke titik itu doang, satu udah. Oh iya, tahu. Setiap hari itu selalu ada itu. Gua tuh selalu ngeliatin aja. Gua tuh selalu kayak ketarik gitu, daya tarik ke situ tuh kayak wow gitu, kayak di situ tuh kayak ada tempat yang indah loh kata. Jadi narik gua tuh buat penasaran ke situ, sampai suatu hari gua nanya ke yang bisa, ke orang yang bisa, maksudnya ke orang yang bisa ngelihat kayak gitulah. Itu apa sih kata gua, kok gue ngelihatnya kayak ituan, kayak tempatnya itu kayak indah, kayak gue kayak ngeliat gua kayak gitu. Terus kata dia kalau dilihat dari penglihatan mereka, iya, dari sudut pandang mereka itu tuh katanya ada jalan menuju ke alam mereka gitu loh. Oh, alam gaib mereka gitu kan. Nah terus udah gitu, nah setelah gue sering perhatiin itu, gue nggak tahu itu halusinasi atau gimana, tapi setiap malam tuh gue selalu mimpi gue itu datang ke suatu guanya itu indah banget. Nah di situ pun banyak orang-orang, dan orang-orangnya tuh bukan seperti manusia yang sekarang ya, gue juga nggak tahu itu maksudnya pakaiannya gitu zaman kapan, tapi itu benar-benar tempatnya tuh benar-benar indah. Gue bilang itu surga dunia. Karena ibaratnya kayak di dunia nyata tuh kita nggak pernah bisa ngelihat itu tempat gitu ibaratnya. Itu gua itu benar-benar sampingnya itu banyak banget kembang-kembang. Terus udah gitu dalamnya, kalau kita masuk ke dalam gua itu kita tuh kayak masuk ke ke daerah lain. Nah tapi itu tuh kayak sebuah kerajaan gitu. Sebuah kerajaan. Nah gua nggak tahu kerajaan apa. Terus udah gitu gue tuh sering banget tuh, gue tuh sampai gue tuh bercita-cita tuh, kata temen gue, yuk kita naik gunung yuk, ke sono yuk, kata gue gitu kan. Gue pengen banget lihat di situ tuh ada apa sih. Kata temen gue, ngapain lu naik gunung ke situ, kata itu mah nggak bisa dinaikin gunungnya, kata temen gue gitu. Tapi gue pengen banget naik ke situ, kata gue gitu kan. Sampai hasil gue makin ibaratnya makin kayak gimana ya, gue makin rasa penasaran, terus rasa takut gue makin tinggi. Akhirnya gue disuruh tuh dibawa ke Ustadz sama nenek. Katanya udah ke Ustadz aja yuk, katanya. Takutnya kan ibaratnya emang bener takutnya kenapa-napa kan. Iya. Nah akhirnya dibawa ke Ustadz. Ternyata pas gue datang ke situ, ditanyakan kenapa, katanya gitu kan. Kata gue iya, katanya selalu, kata nenek iya, katanya selalu ngelihat
ada nenek katanya di dalam bak. Nah terus udah gitu, oh gitu, terus tanya dong gue lahirnya ada apa, terus sama dia dipegang begini tangan gue nih, dipegang gini, dia pegang begini dia langsung masuk ke kamar si itunya tuh, Si Pak Ustadznya itu. nah terus dia keluar, kata dia gini, oh ini anak katanya ditumbalin, katanya gitu. Tumbal. Mm-mm. Oh, Nah terus kan kaget dong, hah ditumbalin kemana? Iya ditumbalin katanya, jiwanya mau dikasih ke kerajaan harimau gitu. harimau. Mm-mm. Oh, Nah terus udah gitu katanya, oh iya katanya jadi terus kan kaget dong siapa yang numbalin katanya gini gitu kan, terus udah gitu kata dia, iya jadi ada orang yang nggak suka. Nah terus mereka tuh mau ngenain ke salah satu keluarga tapi kena apesnya ke gua. oh, jadi Ke mereka nggak kena, terus kenanya malah ke gua gitu. enggak kok, maksudnya jadi ini lo mau dijadiin tumbal gitu? Iya. Dan itu udah berlangsung udah lama, sejak gua masih kecil. Itu tuh udah ketanam di diri gua katanya dari gua kecil. Maksudnya gue ngerti dah. Katanya sih itunya tuh dia mulai numbalinnya itu waktu gua masih umur 3 tahun 4 tahun. Oh, jadi mungkin maksudnya tuh jadi kandidatnya itu lo, tapi maksudnya karena mungkin kiriman untuk maksudnya untuk ngambil tumbal elunya itu mungkin dari lu umur 4 tahun sampai umur lu 12 tahun itu mungkin nggak kena gitu maksudnya, atau gimana Enggak, nih? jadi gini misalnya nih, dia misalnya mau numbalinnya ke lu. Nah, Nah tapi ke lu nggak kena nih, malah kena ke gua. oh, Nah jadi kalau pas ke gua, jadi gua tuh dari kecil tuh udah keambil tuh di situ. Jadi pas nanti katanya kalau misalnya itu bulunya udah 3, itu jiwa gua tuh udah keambil sama mereka. maksudnya bulunya 3? Tar dulu ceritanya bulu Oke. kan. Terus udah gitu, setelah itu gua kaget dong kan. Nah kok saya itu, nah, akhirnya iya katanya ini saya pegang aja udah panas banget kata dia. Iya. Gitu. Terus udah gitu udah tuh gue dikasih minum, ceritanya gue dikasih air kan, terus gue dikasih air, gue minum airnya tuh nggak salah air anget garam deh, kasih garam gitu asin airnya. Nah terus gue minum, pas gue minum tuh badan gue tuh langsung kayak orang kebakar dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Setelah lu minum air dari si Pak Ustadz itu. Nah awalnya gue nggak percaya kan, ibaratnya masa sih gue gitu kan mikirnya, masa sih ada orang kayak begitu gitu ya. Nah terus udah gitu sampai akhirnya gue pulang ke rumah gue 2 hari demam tuh, nggak bisa tidur. Rasanya tuh pengen banget ke tempat itu lagi, Ke si Pak Ustadz lagi. pengen ke situ lagi, gue tuh demam, pokoknya gue panas pokoknya tuh ya kan. Gue habis minum itu kan, gue habis minum itu pulangnya gue mandi, dikasih air mandi, terus gue dibakarin minyak gitu, dan ituan. Terus udah gitu malamnya gue nggak bisa tidur tuh 2 hari. Nah terus udah gitu gue udah 2 hari nggak bisa tidur. Akhirnya gue pengen, pas kan kata dia kan nanti 4 hari apa 5 hari gitu ke situ lagi kan. Karena gue udah kuat 2 hari, gue langsung ke situ tuh ke tempatnya Pak Ustadz itu lagi. Nah pas gue datang ke tempat Pak Ustadz itu lagi, terus udah gitu cuma dipegang doang sama dia tangan gue. Katanya kenapa Neng, kata dia gitu, tapi pakai bahasa Sunda kan. Kenapa Neng, katanya iya nih Pak saya udah nggak bisa tidur 2 hari gelisah, kataku gitu, kata gue gitu kan. Nah terus akhirnya dia bacain doa, nggak tahu baca doa apa, terus di leher gue tuh diusap-usap gitu pakai minyak sama dia. Iya. Pas gitu-gitu terus keluar bulu harimau. Bulu harimau? Berupa bulu? Iya, bulu harimau 2 lembar, 2 helai. Itu bener-bener tajam bulunya tuh. Beda ya kalau bulu kucing sama bulu, maksudnya bulu-bulu yang ada di dunia nyata digini tuh dipegang tuh gak keras kok. Ini bener-bener keras. Kayak jarum Sapu, gitu? Maksudnya, oh iya kayak sapu Injuk keras iya, gitu. sapu lantai untuk Tapi kalau rumah. misal ditusukin tuh kayak jarum. Yang satu udah panjang, yang satu pendek. Terus kata si Pak Ustadznya katanya, untung loh ini katanya masih satu helainya tuh masih, jadi kan 2 helai, yang satunya tuh masih setengah kata dia. Coba kalau misalnya itu udah panjang, Kenapa tuh? nggak bisa diselamatin lagi kata dia. Maksudnya kalau Maksudnya misalnya kalau misal udah dua helai mau ke 3 helai gitu udah nggak bisa diselamatin, itu udah di leher berarti kata dia. Itu kan baru di bawah leher.
kalau udah di leher katanya dia mau apain juga mungkin udah ketarik katanya jiwanya. Mungkin guanya masih hidup tapi gua mungkin kayak orang gila atau gimana linglung gitu ya, dibikin setengah sadar ya. Gitu mungkin itunya udah dibawa sama itu. Jadi maksudnya tuh, jadi si bulu-bulunya itu jarum, jadi dia kayak jarum gitu. Iya, pas kan awalnya kan gue mikir kan benang kan, dia juga mikirnya itu apa, katanya ke menantunya. Coba katanya liatin, kata benang bukan, dikira benang baju awalnya. Soalnya gitu-gitu kan, pasti gitu-gitu. Ternyata bulu, dua helai. Kayak bulu harimau gitu. Iya, gimana sih bulu kucing tapi versi panjangnya yang versi gedenya. Tahu. Gila. Nah, sih. terus sampai gue penasaran, gue gini-gini dong, gue tusuk-tusuk ke tangan, itu kayak jarum. Nah, gue pegang tuh kayak sapu injuk, gimana sih sapu injuk, tapi lebih keras daripada sapu injuk. Iya, tahu bisa ngebayangin keras banget. Ya kan? Terus udah gitu, lo Terus, apa? Udah Gimana? gitu, kata dia gini, ngomong ke nenek, ini masih untung loh katanya, dia masih 1,5, belum 2. Kalau udah 2 itu mungkin dia bakal ketarik, katanya udah kesono nggak bisa selamatin lagi. Ini aja katanya, nariknya aja susah, kata dia gitu. Nah terus udah gitu di situ tuh si itunya tuh langsung dibungkus pakai kertas terus dibakar ke api yang nyala gitu. Serem banget ya, maksudnya tapi alhamdulillahnya banget tuh lu dan ibaratkan dan nenek lu tuh untungnya pergi ke nenek lu juga. Iya maksudnya sorry. Iya maksudnya kan sini kan gue host nih. Maksudnya kan untungnya ya nenek lu tuh langsung buru-buru ngajak lu ke si Pak Ustadz ini ya, maksudnya Pak Kiai gini ya. Jadi alhamdulillahnya tuh terputus lah. Jadi ibaratkan terputus ya si yang mau nggak tumbalin lu ini gitu ya. Terus udah gitu gimana? Nah terus itu juga pun perjalanannya juga panjang mau ke Pak Ustadz itu, ada aja gitu halangannya. Oh memang gitu sih ya, kalau misalnya kayak kita melakukan sesuatu yang hal baik itu pasti halangannya banyak banget. Iya, terus udah gitu kayak mungkin itu juga awalnya kan apa sih namanya itu, takutnya kan nggak mikir ke hal mistis kan, takutnya kan mikirnya ke psikolog atau gimana, tapi udah dicek juga nggak ada masalah, ternyata emang masalah memang gangguan gaib itu. Masalah di situ. Nah setelah gue dikeluarin itu seminggu kalau nggak salah gue nggak bisa tidur tuh, gue didatengin, Didatengin sama siapa? Nggak tahu, gue kayak didatengin sama sosok orang tuh tinggi gede pakai jubah hitam, gue nggak tahu itu siapa. Dan sampai sekarang itu setiap kalau gue mau ada masalah atau gue mau ada sakit atau gue gimana, itu dia selalu ada. Selalu nongol gitu. Maksudnya si sosok makhluk ini, iya. Maksudnya yang tinggi besar pakai jubah hitam ini, lu tahu itu siapa? Nggak tahu. Dan semenjak kejadian itu gue jadi mulai kayak peka sama hal-hal gaib gitu. Oh, semenjak kejadian yang lo mau ditumbalin ini. Terus tapi sampai sekarang efeknya gimana nih kalau? Efeknya sih kalau ke gue sih nggak gimana sih sekarang ya, nggak terlalu kayak dulu gitu ya, gue rasa takut berlebihan kayak itu, enggak sih sekarang. Enggak maksudnya tapi semenjak lo berobat ke Pak Ustadz ini, misalnya ke Pak Kiai ini, alhamdulillahnya sampai sekarang tuh nggak terjadi hal-hal yang yang beberapa tahun lalu lo alamin gitu. Enggak kejadian. Sekarang udah normal aja. Cuman sempet tuh gue dulu waktu SMP itu kelas 2 kalau nggak salah, kayak gimana ya, kayak ada hal-hal mistis yang mulai kayak ngedeket gitu, kayak mulai mau masuk, tapi gue maksudnya lu seperti dideketin makhluk astral gitu. Kayak mau dimediasi gitu loh, jadi kayak mereka tuh mau masuk ke dalam diri gue, tapi gue nggak mau. Nah makanya sampai sekarang gue nggak pernah mau makhluk halus masuk ke badan gue. Gila sih guys, berarti dari cerita Kak Nenen ini serem banget ya. Jadi dia tuh dari kecil sebenarnya tuh udah mau ditumbalin gitu kan. Cuman karena memang sudah diputus sama, untungnya banget ya, alhamdulillah banget Nenen ini langsung buru-buru ke orang yang paham mungkin akan seperti itu ya. Jadi alhamdulillahnya dia udah terputus, jadi nggak linglung lagi ya kan. Gila loh, sampai sholat berkali-kali. Iya loh, sampai itu tidur sih, aja nggak tenang loh, mau tidur aja kayak. Itu sih bener-bener sampai segitunya ya, ibaratkan nggak, lo tau nggak sih siapa gitu yang mau numbalin itu, tau nggak sih? Nggak tahu. Jadi dia salah sasaran, intinya tuh dia salah sasaran. Tapi
tapi fokus ke keluarga lu maksudnya gitu loh. Gue juga nggak ngerti dia fokus ke keluarga apa gimana, tapi yang jelas dia itu salah sasaran kena apesnya ke gue. Oh, jadi mungkin dia mau nyelakain si A tapi malah kenanya lu gitu. Pokoknya intinya tuh salah sasaran aja. Tapi alhamdulillah banget sih, maksudnya untungnya lu nya tuh yang nggak kenapa-napa gitu kan. Biasanya cuma dibikin lu linglung dan ya iya sih mungkin. Tapi saat itu lu ngerasa keganggu nggak sih? Maksudnya ngerasa nggak keganggu itu lu jadi penyendiri kah, pendiam kah, atau maksudnya nggak punya teman atau kayak gimana gitu? Kalau temen atau itu enggak, gue banyak temen. Cuman gue lebih ngerasa kalau ngadapin malam tuh gue takut. Oh, Gua jadi tuh setiap cemas gitu. Oh, jadi setiap dari pagi, siang ke malam itu lu kayak ngerasa hati lu tuh was-was gitu ya. Terus gue tuh kayak mau tidur tuh gue takut. Takutnya tuh takut karena mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Didatengin aneh-aneh. Gue kalau ke kamar mandi gue juga diliatin kayak begitu kan. Nenek-nenek. Bayangin loh, nenek-nenek serem banget kayak nenek lampir. Lebih serem daripada nenek lampir loh. Terus jadi gimana nih? Endingnya tuh lu kayak gimana nih? Ya udah begitu endingnya. Gue setelah berobat seminggu gue sakit, ya udah gue langsung biasa normal lagi. Oh, jadi sekarang lu udah nggak ada gangguan-gangguan lagi yang seperti yang beberapa tahun lalu itu? Nggak ada sih, gue nggak ada gangguan-gangguan kayak gitu. Cuman ya kalau gue lagi apa ya, kalau gue lagi ngerasa sedih atau gue lagi ngerasa banyak pikiran, kadang salah satu dari mereka tuh datang. Siapa nih salah satu mereka nih, siapa maksudnya? Lebih ke sosok yang cowok tinggi itu. Cowok tinggi pakai jubah itu. Tapi dia tuh punya niat baik atau buruk nih gitu? Kalau cowok jubah hitam itu kalau gue rasa sih kayak niat baik sih. Niat baik. Soalnya kalau bisa kalau ada masalah apa di keluarga atau apa, dia kasih tahu, kamu hati-hati ya, saya bilang kayak gitu. Tapi bukan kayak gitu ngomongnya, bukan kamu hati-hati ya. Oh, gitu. jadi dia lebih. Itu contoh. Oh, jadi dia lebih ke positif lah ya gitu. Pokoknya tapi gue masih penasaran sih sampai sekarang loh sama gunung yang gue lihat itu. Gue masih mau tetap mau datengin tuh gunung. Sumpah. Oh, jadi maksudnya gunung yang lu ngelihat tempat kalau bahasa sekarang mah tempat perkumpulan para harimau itu. Tapi maksudnya ini tuh cerita dari Kak Nenden tuh gila ya, serem banget ya, sampai maksudnya dia tuh sampai berkali-kali yang namanya dia itu dibikin linglung ya kan, dibikin kayak orang takut, kayak orang nggak sadar diri ya. Maksudnya mungkin ya contohnya seperti yang tadi dia sholat berkali-kali ya kan, terus udah gitu dia setiap masuk kamar mandi tuh ngerasa takut, dan dia ngelihat si cerminan bayangan dia di air pun dia ngelihatnya nenek-nenek ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan gue tuh, si harimau sama nenek-nenek ini tuh pendamping elu kah atau memang dia yang ngerjain elu, kayak maksudnya yang kayak mau tumbalin elu gitu? Tahu gak? Pak Ustadznya nggak ada omongan apa gitu? Nggak ada. Soalnya si nenek-nenek itu cuman si Pak Ustadznya juga nggak ada ngomong itu nenek-nenek siapa atau gimana. Cuman ya, terus yang gue lihat juga si nenek-nenek itu cuman begini doang kalau setiap gue lihat. Oh. Kenapa begitu doang? Serem ya? Serem. Enggak, soalnya kan ininya tuh dikasih kayak diselempangin doang begitu, kayak embo-embo gitu kan gitu. Oh. Terus pakai bajunya kebaya cuma segini terus begini. Tahu sih ngebayangin. Enggak, soalnya gini loh. Kenapa gue bisa tadi ngomong kayak gitu kan karena memang si Pak Ustadz tadi kan mengambil dapat sehelai bulu harimau itu kan dari punggung lu kan. Leher. Iya, dari leher lu kan, dan dia kan bilangnya kata itu lu dikerjain, ditumbalin. Berarti kan si nenek-nenek ataupun harimau yang lu lihat itu kan itu cerminan contoh yang numbalin lu itu kan. Tapi bulu harimaunya itu yang gue lihat yang dikeluarin itu putih, yang beda orange. Seperti yang lu lihat di air itu. Air itu beda, kalau di air itu warnanya tuh oranye gitu, apa sih, loreng lah warnanya lah. Kalau yang di bulunya itu warnanya putih kayak putih apa ya? Putih gading atau putih apa gitu, pokoknya putih lah warnanya, kayak siapa sih? Oh, putih susu gitu, putih. Kayak si Selen. Oh, ya putih abu-abu gitu lah ya. Kayak gitu warnanya. Cerita dari Kak Nenden sih, kalau menurut gue sih itu serem banget ya. Gue baru kali ini ngedenger cerita yang benar-benar apa sih namanya, cerita orang yang mau numbalin tapi salah sasaran gitu, yang lebih tepatnya karena sasaran. Dan alhamdulillah ya banget nih Nenden ini
bisa terselamatkan ya. Maksudnya dengan kata lain, Pak Ustadz sempat bilang kan kalau dia telat sedikit dan si bulu harimau itu bisa sampai ke 3 tingkat, dia bakal kehilangan kesadaran atau kejiwaannya kan. Alhamdulillah banget akhirnya sempat terputus gitu kan, dan bulu harimau itu juga dibakar ya. Coba mungkin kalau dia telat aja, ya gue nggak tahu, mungkin dia udah nggak di sini ikut atau gabung sama MNI ya kan. Ya mungkin gue udah nggak bisa kayak begini. Dia nggak bisa ngelawak kayak gini ya kan. Atau nggak bisa jadi ya, di belakang layar MNI kan gitu kan. Jadi tapi gue sampai sekarang gue ngerasa kayak alhamdulillah banget gitu, lo masih ngasih kesempatan buat gue buat hidup gitu. Ya, berarti pokoknya kalian dimanapun kalian berada kan tuh harus hati-hati ya, yang namanya memang tumbal ataupun sejenis apapun itu, makhluk apapun itu pasti ada, dan itu ada. Jadi kalian tuh nggak boleh menyempelekan, alah gue nggak percaya kayak gini. Kalian harus percaya karena ini kisah nyata. Buktinya Nenden cerita ini nyata di hidupan dia. Nyata ya gengs. Ini di depan dia nyata. Jadi untuk kalian semua di rumah selalu hati-hati dan selalu lebih banyak beristighfar ya. Ya jadi Nenden ada pesan-pesan apa nggak nih untuk para nikers di rumah dan yang nonton di channel YouTube Mata Dika Indigo? Pesannya kalau misalnya kalian punya barang ya. Nah kalian saat kalian ingin membuangnya jangan sampai salah ucap. Oh gitu, maksudnya jangan sampai kalian tuh salah ucap karena takutnya nanti timbal balik ke kalian lagi, maksudnya gitu. Ya takutnya kena ke keluarga kalian atau gimana, salah pengucapan lah gitu ibaratnya. Jadi kalau disangkanya nanti saat kita buang itu kita malah ngasih salah satu anggota keluarga kita ke mereka gitu. Paham. Jadi lebih baik kalian menanyakan terlebih dahulu ke orang yang ngerti atau bisa gitu ya guys. Oke deh, untuk cerita malam ini dari kru MNI Kak Nenden ya kan, gila itu cerita serem banget sih. Ini kisah nyata ya guys. Pokoknya kalian dimanapun berada jangan sampai ngalamin seperti Nenden ini ya. Alhamdulillah banget karena Nenden ini bisa sembuh dan alhamdulillah bisa ada di hadapan kalian ya kan. Untuk cerita podcast MNI malam ini cukup sampai di sini, dan next kita bakal hadirin bintang tamu lainnya lagi. Stay tune terus di channel Mata Dika Indigo. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slay bell. Bye.